Oke, jadi ini adalah hasil jadinya HGUC Unicorn Phoenix yang Unicorn Mode versi gold coating. Ini bling-bling sekali ya, karena memang sudah chrome plated yang dicat kuning clear yellow, jadi warnanya gold. Ini gue pakai lighting dari segala sisi dan dia selalu memantulkan semuanya. Nanti beberapa details gue taruh di gue foto. Dan ya sekarang kita kasih angle terbagusnya dari sini aja. Ini gue udah sempet juga ngupload versi shortsnya di sini, bisa lihat di atas. Atau enggak, itu entah kenapa gambarnya pecah-pecah, tapi gue taruh di TikTok, itu bagus. Nanti lo bisa lihat di TikTok gue. Sejauh ini sih TikTok gue itu likes terbanyak adalah si Phoenix ini, karena memang bling-bling dan sebagus itu. Jadi untuk pengerjaannya dari perekaman sampai jadi sebetulnya cuma makan waktu seharian. Jadi udah setup, udah unboxing, udah potong-potong, udah ngewarnain seharian. Tapi seharian ya bener-bener lo ya ngerakit doang gitu ya, fokus ngerapiin dan lain-lain, sama makan ngapa-ngapain. Hasilnya ya gue sangat puas dengan, walaupun kalau misalnya ada yang nonton proses perakitannya pasti ngelihat ya beberapa kegagalannya, tapi ini hasilnya gue bisa bilang gue cukup puas. Jadi kemarin gue ada sekitar beberapa poin yang pengen gue sampein, pengen gue modif dari Phoenix aslinya. Mungkin kalau yang penasaran nih, gue bukain Phoenix aslinya, ada di sini, ada di foto. Versi rakitnya tuh kayak gitu, polos. Cuman kalau gue ada modif sedikit, dan kita coba aja modifannya apa aja. Yang pertama gue modif itu adalah pakein panel lining dari Tamiya. Panel lining warna hitam. Jadi kalau yang bisa merhatiin, ini susah ya gue ngedapetin details. Tapi kayak di bagian muka ini sebetulnya warnanya jadi lebih kontras berkat ada panel lining yang warnanya hitam. Paling kelihatan jelas tuh di bagian pipinya ini, itu terlihat ada garis yang keras, itu karena gue panel lining warna hitam. Aslinya kalau enggak mungkin dia akan full bling-bling doang gitu. Itu panel lining gue bisa bilang cukup berhasil dan sukses. Bisa aja ternyata di panel lining ini juga banyak part yang gue panel lining nggak kelihatan banget untuk warna hitamnya. Bagus, memang tujuannya biar dapetin garis tegas doang, jangan sampai jadi kayak garis hitam yang mengganggu. Cuman memang karena memang ini gold coating, gue merasa di bagian awal pertama gue beli ini ada lapisan minyaknya kali ya. Jadi pas gue nge-lining itu agak susah buat si lining itu ngikutin garis, harus ditotok sesekali diarahin baru liningnya ngikutin. Kalau biasa panel lining pakai Tamiya tuh lu sekali tetes gitu ya, sekali tetes di titik yang bener dia langsung ngikutin semua garis. Nah ini agak susah, mungkin karena bercampur dengan minyak ataupun gimana sejenisnya, gue kurang paham. Cuman itu panel lining gue rasakan agak susah. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua gue sempat eksperimen motong tanduknya ya. Ini di sini nih tanduknya bagian belakang gue berhasil potong dan sukses. Jadi kelihatannya tanduknya sangat tajam. Aslinya itu kalau yang standar tuh ada semacam lebihannya sedikit. Memang kalau dipotong tuh hasilnya ada item-itemnya. Tapi ini gue cat lagi pakai chrome dan clear yellow. Chrome-nya juga dari enamel. Dan toh juga itu kelihatan dari sisi belakang. Jadi lu yang ngeliatin belakang banget juga gak terlalu kelihatan banget sih. Tuh antara hitam atau chrome atau warna apa itu kan gak kelihatan, karena memang bagian belakang jadi gak terlalu kelihatan kayak gitu. Terus bagian kedua gue bereksperimen buat ngecat si bagian abu-abunya nih, bagian abu-abu dari tangan, leher, sendi kaki, pinggang. Ini pas di video perakitan gue bilang ya, rakit hasilnya tuh agak kegelapan jika dibandingkan dengan RG punya yang real grade. Tapi warnanya gue masih suka karena masih dapetin metaliknya, dapat greynya, dapat putih-putihnya sedikit juga masih dapat. Jadi ini nggak full hitam doff gitu, hitam metalik bukan, tapi dark grey metalik gitu. Tapi dari perakitan ini yang mungkin agak salah di gue nya adalah gue terlalu banyak nge-mixnya pakai warna-warna doff. Jadi warna glossnya kurang sedikit. Hasilnya itu warnanya super ngedoff. Memang kelihatan sih jadi lebih details dan lain-lain. Tapi rasanya cocokan kalau misalnya gundam-gundam yang bling-bling begini
bagian-bagian lainnya itu warnanya harusnya gloss ataupun setidaknya semi gloss. Tapi karena gua campurnya banyakan warna doff, jadi hasilnya tuh sangat ngedoff banget. Warnanya bagus tapi ngedoff, jadinya kasar. Sebenarnya kalau digabung dengan Gundam warna, kalau Gundam biasa sih bagus warna hitam, warna ngedoff ini. Karena campur sama gloss sama si gold coating gini agak mati sedikit warnanya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi ngangkat si gold chrome-nya lebih tinggi lagi. Jadi lebih kontras lagi. Itu yang berapa ya? Tadi yang kedua apa ketiga? Lupa gua. Ya udah lanjut lagi. Bagian ini, bagian abu-abunya gue juga cat bagus, aman, bisa langsung nimpa. Terus gue coba ngelining semua warna crack-annya yang ceritanya psycho frame-nya itu ya, jadi warna biru. Di sini kelihatan banget sangat tipis, nggak terlalu tebel-tebel banget, karena memang celahnya ya sekecil itu. Dan warnanya juga kalau gue timpa birunya semakin banyak, warna silvernya malah semakin larut. Jadi gue nggak bisa banyak-banyak. Sebenarnya sih kalau sabar ditunggu sampai kering terus tetesin lagi bisa. Tapi ini so far ya ada birunya masih oke lah ya. Cuma beberapa celah memang tidak bisa. Dan kalau jadi ini sebenarnya karena full lighting aja nih kelihatan biru-birunya. Tapi kalau misalnya dipajang tanpa lighting, bisa gue bilang warna birunya ini hampir kayak hitam sih. Kecuali lu pelototin banget, birunya ini baru jadi kayak ya biru gitu. Terus bagian belakangnya yang gue eksperimen, jatuh. Terus bagian belakangnya yang gue eksperimen buat gue cat jadi biru tuh, yang gue hapus, ini berhasil. Warnanya birunya oke banget, cocok banget sama warnanya si Phoenix. Gue sangat puas karena kayaknya senontonnya gue di YouTube belum pernah ada yang eksperimen buat ngapus chrome-nya terus dicat begini. Entah gue nggak tahu atau nggak ketemu. Itu biasanya sih soalnya kalau channel-channel YouTube Jepang tuh agak susah nyari channelnya ya. Tapi gue belajar buat ngelining jadi birunya ini sebenarnya gue ngikut dari channel di Jepang gitu. Tapi kayaknya yang channel Jepang itu nggak ngecat jadi biru gini. Lanjut lagi buat yang nutupin knob mark kuning. Ini kelihatan nggak nih? Ini tadinya hitam gue tutup sama chrome silver, terus gue tutup clear yellow. Itu oke aja. Memang ada beberapa titik yang suka kemis, kayak bagian sini nih masih hitam, tapi ya nggak ada yang sadar banget juga, masih bagus juga. Terus tapi clear yellow itu terbukti sangat mirip dengan warna si Phoenix. Sebenarnya kalau mau rajin ditetesin lagi clear orange, jadi lebih pekat sedikit warnanya, agak sedikit warna orange. Ini contohnya gue kemarin bukan eksperimen sih, mau sotoy-sotoyan ngapus warna ini. Bagian kakinya ini gue hapus, gue kira bakalan jadi psycho frame-nya warna biru. Ternyata pas udah gue hapus jadi warna chrome polos, gue baru sadar ternyata ini bagian dari dengkul, bukan bagian dari crack-nya si NTD. Ini gue cat lagi pakai clear yellow, tapi ya sejauh mata memandang dari jauh, dari dekat pun juga gue real life pun nggak bisa ngebedain banget mana yang pakai clear yellow. Jadi warnanya bisa gue bilang sukses menyatu dengan warnanya ini. Udah sih hasilnya begitu aja, gue cukup puas banget. Terus ya ini bagian buntutnya memang agak ringkih ya, tapi ya udah kalau memang buat pajangan ya posenya dibeginin aja. Dan buntutnya ini lebih panjang dari kakinya, jadi ini sangat wajib banget buat pakai stand base. Bisa aja sih berdiri biasa, ininya nekuk, ini bisa ditekuk-tekuk, cuman nggak enak aja dilihatnya. Kerenan kayak gini versi berdiri agak dimiringin sedikit ke sana, terus dia lagi kayak terbang di luar angkasa gitu. Ini stand base nya juga gue bilang warna biru. Aslinya kalau buat Gundam sih ceritanya battle dari tim robot-robot yang di laut ya, tapi ini gue anggapannya ceritanya kayak boosteran dari warna si Phoenix nya yang warna biru kayak gini. So far ini sangat oke banget. Gue nggak ngerti kenapa nih gue ngerekam di OBS warnanya sangat kontras dan bling-bling banget. Padahal gue udah pakai keterangannya super full. Kalau lihat di mata langsung ini silonya silo banget, tapi di OBS ini malah hasilnya agak gelap. Mungkin dibikin kontras kali ya. Untuk di bagian lining gue juga sering banget ke skip. Jadi kadang kalau gue habis nontonin ini ngeliatin, ternyata ada bagian part-part yang liningnya gue lupa hapus pakai enamel. Jadi hasilnya nanti gue bersihin lagi seminggu kemudian gue cek lagi, oh masih ada kotor lagi, gue bersihin lagi. Itulah teledornya kalau gue liningnya agak buru-buru
dan gue suka lupa netesnya di mana aja, jadi suka ngapus lagi. Sama terakhir di video perakitan gue ada pakein turtle wax ya untuk coating. Ini gue nggak tahu merasa kepake apa enggak, tapi ya bling bling, dan kalau dipegang tangan sebenarnya masih fingerprint magnet juga. Di foto-foto juga udah kelihatan banyak banget sidik jari gua, dan ini juga kelihatan ini ada bekas sidik jari. Ya gua agak capek sih ngapusnya ya. Jadi kalau coating itu sebetulnya menurut gua antara kepake apa enggak, gue juga kurang tahu ya. Jadi ini detailsnya dari si Venex. Bagian wajahnya kelihatan ada garis, kelihatan jadi lebih kontras karena gue pakein lining. Terus di bahunya juga kelihatan ada biru-birunya. Habis itu ini di bagian shieldnya kelihatan tuh masih ada kotor-kotornya ya. Itu foto waktu sebelum gue bersihin sih. Jadi kelihatan waktu gue lagi foto ketemu kotor-kotor baru gue bersihin. Tuh dekil ya. Karena entah gimana gue udah bersihin berkali-kali, mata gue masih kelolosan aja, banyak dekilnya. Dan kadang abis dibersihin ketol tangan kotor lagi. Sini bagian depan kelihatan lagi ya tuh fingerprint ada di bahu kanan, bahu kiri. Ini hasil fotonya, gue agak suka warnanya vibrant gimana gitu. Dan posenya gue bikin yang terbang gini aja. Ini shieldnya, ini lagi terbangnya. Dan ini yang gue jadiin thumbnail di akhir, karena ini kayaknya pose oke. Jadi yang satu komentar gue sih, shieldnya tuh tinggi banget dan buntutnya juga tinggi banget. Jadi walaupun dia HG, kalau mau di compare tinggi berdirinya tuh hampir sama kayak master grade, karena shieldnya itu tinggi, terus buntutnya juga tinggi. Jadi buat diposein tuh cukup enak sih, kayak gede gitu, makan tempat sedikit buat pose-pose. Ya hati-hati juga sih kalau orang yang mikirin tempat, ini juga perlu diperhatikan. Oke, jadi itu videonya cukup panjang ya. Hasil perakitan dengan details-detailsnya seperti biasa, semua part yang gue pakai buat nge-touch up si Venex ini gue taruh di bawah. Jadi kalau yang pengen langsung order aja. Kalau misalnya pertanyaan terkait perakitan ini, ya boleh komen di bawah, nanti gue bantu jawab. Terus nanti kita akan ke video-video perakitan selanjutnya, karena cukup banyak backlog dari gue yang akan gue rakit juga. Jadi stay tune. Thank you.